Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema lakukan hal ini jika kamu ingin dia kembali. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jika kamu benar-benar menginginkan dia kembali ke dalam hidupmu, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan hati dan pikiranmu terlebih dahulu. Seringkali, ketika seseorang pergi dari kehidupan kita, ada kekacauan emosi yang membuat kita sulit untuk berpikir jernih. Perasaan kehilangan, rindu, mungkin juga penyesalan bercampur menjadi satu, yang mengaburkan pandanganmu terhadap apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Oleh karena itu, tarik napas dalam-dalam, tenangkan dirimu, dan sadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dia, tetapi juga tentang bagaimana kamu memahami dirimu sendiri, serta apa yang kamu benar-benar inginkan dari hubungan ini. Hal pertama yang perlu kamu sadari adalah bahwa menenangkan dirimu adalah langkah awal yang penting untuk melihat situasi secara objektif. Emosi yang terlalu meledak atau terbawa perasaan hanya akan membuatmu mengambil langkah yang kurang tepat. Dengan menenangkan dirimu, kamu memberi kesempatan pada pikiranmu untuk meresapi kenyataan, melihat momen-momen yang pernah terjadi dengan lebih jernih. Cobalah untuk menjernihkan pikirannya, sadari bahwa ada pelajaran dalam setiap kejadian. Dan ketahui bahwa kamu tidak hanya ingin memperbaiki hubungan ini karena kesepian atau rindu sesaat, tetapi karena kamu sungguh ingin memperbaiki dirimu sendiri dan membangun sesuatu yang lebih kuat. Langkah selanjutnya adalah memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membawanya kembali ke hidupmu, tetapi lebih tentang menciptakan dirimu yang lebih baik. Ketika kamu berfokus pada pertumbuhan pribadi, kamu akan menemukan bahwa ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih stabil secara emosional. Pertama-tama, cobalah untuk mengenali emosi yang ada di dalam dirimu. Sadari bahwa perasaan kehilangan yang muncul mungkin datang dari ketidakmampuanmu menerima bahwa ada yang sudah berubah. Tetapi itu tidak berarti bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang buruk. Bahkan dalam perpisahan, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Mungkin dia pergi karena ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki dalam dirimu, dalam cara kamu berkomunikasi, dalam cara kamu menunjukkan kasih sayang, atau dalam hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Dengan mengenali emosi ini, kamu bisa mulai melihat situasi dengan lebih jernih dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Cobalah untuk mempraktikkan refleksi yang mendalam. Renungkan hubungan yang pernah kalian jalani dengan jujur. Apa yang membuat hubungan ini dulu terasa begitu bermakna dan menyentuh hati? Apa yang membuatnya menjadi rapuh? Renungkan dengan mendalam momen-momen yang membuat kalian berdua merasa dekat, saling mendukung, dan berbagi tawa. Jangan hanya melihat kenangan itu sebagai nostalgia yang menyenangkan, tetapi cobalah untuk mengupas lebih dalam, mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat hubungan itu bisa menjadi begitu indah di satu sisi, tetapi juga begitu rapuh di sisi lain. Dengan memahami ini, kamu akan mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang perlu kamu lakukan ke depannya. Apakah kalian pernah melewati tantangan bersama yang membuat kalian merasa lebih dekat? Apakah ada hal-hal yang pernah terabaikan, sehingga hubungan itu akhirnya menjadi sulit untuk dipertahankan? Renungkan semua ini dengan jernih dan tanpa rasa takut, agar kamu bisa melihat kebenaran dari semua yang terjadi. Saat kamu sudah memiliki pemahaman yang lebih jernih tentang hubungan kalian, fokuslah untuk membangun kembali rasa percaya diri dalam dirimu. Orang yang percaya diri memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Dan kepercayaan diri ini bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi lebih kepada bagaimana kamu membawa dirimu, bagaimana kamu berbicara, dan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Ingatlah bahwa seseorang yang kuat, mandiri, dan percaya diri akan selalu menarik perhatian orang lain, termasuk dia yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu. Namun, percaya diri bukan berarti bersikap arogan atau mencoba menunjukkan bahwa kamu tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tentang menunjukkan bahwa kamu telah belajar dari masa lalu, telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa, dan siap untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jika ada kesalahan yang pernah kamu lakukan, akui dengan tulus,
Jangan mencoba menyangkal atau mencari pembenaran. Kejujuran dan kerendahan hati akan jauh lebih berarti daripada sekadar mencoba terlihat sempurna di hadapannya. Percaya diri datang dari pemahaman yang mendalam tentang siapa kamu sebenarnya dan apa yang kamu butuhkan dalam hidup. Cobalah untuk mengenali potensi dirimu sendiri dan fokus pada pengembangan dirimu yang holistik, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ketika kamu mengembangkan kepercayaan diri ini, kamu akan menemukan bahwa kamu menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang ke depan. Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kamu sudah belajar dari masa lalu, bahwa kamu sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat, dan bahwa kamu siap untuk memperbaiki dirimu menjadi lebih baik. Orang yang stabil secara emosional akan selalu menarik perhatian, karena mereka adalah seseorang yang bisa diandalkan. Seseorang yang bisa memberikan kenyamanan dalam hidup, bukan hanya dalam momen bahagia, tetapi juga saat menghadapi tantangan. Selanjutnya, penting untuk menunjukkan ketulusan dan usaha nyata untuk membangun kembali hubungan ini. Jangan hanya sekedar mengucapkan bahwa kamu ingin dia kembali. Tunjukkan melalui tindakanmu, tindakan kecil, seperti menanyakan kabarnya dengan tulus, mengingatkan dia tentang sesuatu yang penting baginya, atau menunjukkan perhatian dalam hal-hal kecil. Bisa menjadi langkah awal untuk membuka komunikasi kembali. Cinta yang sejati tidak hanya dibangun dari kata-kata semata, tapi juga dari tindakan yang mencerminkan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa kamu benar-benar berusaha untuk memperbaiki apa yang telah terjadi dan bahwa kamu serius dalam usaha ini. Ketulusanmu akan menjadi penegas bahwa kamu bukan hanya menginginkan dia kembali, tetapi juga siap untuk berkontribusi dalam hubungan ini dengan memberikan cinta yang nyata. Jangan ragu untuk memberikan perhatian yang tulus, karena tindakan kecil ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, bukan hanya mengulang kesalahan yang sama di masa lalu. Jika kamu memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya, gunakan momen itu dengan bijak. Jangan terburu-buru untuk menyampaikan semua perasaanmu sekaligus. Dengarkan dia. Berikan dia waktu untuk berbicara tentang apa yang dia rasakan. Pikirkan dan harapkan dari hubungan ini. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli. Ketika kamu mendengarkan, kamu juga akan belajar lebih banyak tentang apa yang dia butuhkan dan bagaimana kamu bisa menjadi pasangan yang lebih baik untuknya. Ini adalah momen di mana kamu tidak hanya mendengar untuk merespons, tetapi mendengar untuk memahami. Dengan mendengarkan, kamu memberi ruang bagi dia untuk merasa dipahami, yang pada akhirnya bisa membuka pintu komunikasi yang lebih baik. Jangan buru-buru untuk mengeluarkan semua perasaan dan keluhanmu, tetapi dengarkan dia terlebih dahulu. Jadilah pendengar yang aktif dan penuh perhatian. Berikan ruang baginya untuk berbicara tanpa rasa takut bahwa kamu akan memotong pembicaraannya. Cobalah untuk memahami perspektifnya, memahami apa yang sebenarnya dia rasakan dan apa yang dia harapkan dari hubungan ini. Dengan melakukan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada perasaannya, bahwa kamu siap untuk melihat semuanya dari sudut pandangnya, dan bahwa kamu berkomitmen untuk membangun komunikasi yang sehat dan jujur di masa depan. Selain itu, jangan lupa untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki visi yang jelas tentang masa depan kalian. Hubungan yang kuat tidak hanya dibangun di atas pondasi kepercayaan, tetapi juga di atas kerjasama dan tujuan bersama. Jika kamu ingin dia kembali, pastikan bahwa kamu memiliki rencana nyata tentang bagaimana kalian bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama. Jangan hanya sekedar menjanjikan hal-hal yang tidak realistis, tapi tunjukkan bahwa kamu benar-benar serius dan siap untuk bekerja keras menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Hubungan yang sehat tidak hanya bergantung pada janji, tetapi pada kerjasama nyata untuk mencapai tujuan yang saling memuaskan dan membawa kebahagiaan pada kedua belah pihak. Buatlah rencana jangka panjang yang realistis dan konkret, yang tidak hanya menargetkan kebersamaan sesaat, tetapi juga melibatkan mimpi dan tujuan yang ingin kalian kejar bersama. Setiap langkah yang kamu ambil harus mencerminkan bahwa kamu adalah seseorang yang stabil secara emosional, bahwa kamu bisa diandalkan dalam keadaan apapun. Stabilitas ini akan membuat dia merasa dihargai dan didukung, yang pada akhirnya bisa membuka hatinya kembali untukmu. Orang yang stabil secara emosional tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi dirinya sendiri,
tetapi juga memberikan ketenangan pada orang yang ada di sekitarnya. Ketika kamu bisa menjadi seseorang yang stabil dalam kehidupan, dia akan melihat bahwa kamu bisa menjadi tempat yang aman untuk dirinya berlindung, dan itu akan memperkuat ikatan kalian. Jadilah seseorang yang bisa menciptakan rasa aman dan nyaman, seseorang yang dia tahu akan selalu ada di sisinya. Tidak hanya dalam momen-momen bahagia, tetapi juga dalam saat-saat sulit. Stabilitas ini bukan hanya tentang menampilkan dirimu sebagai seseorang yang tidak mudah goyah, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan, bahwa kamu mampu memberikan keamanan, dan bahwa kamu adalah orang yang siap untuk bertanggung jawab dalam segala aspek hubungan ini. Namun, dalam semua usaha ini, tetaplah menghormati keputusannya. Memberi dia ruang untuk berpikir dan merasa tanpa tekanan adalah bentuk kasih sayang yang sejati. Tidak semua orang yang pernah pergi akan kembali, dan hal ini bisa menjadi kenyataan yang harus kamu hadapi. Jika dia memilih untuk kembali, itu akan menjadi keputusan yang tulus dari hatinya, bukan karena dia merasa terpaksa. Dan jika dia memilih untuk tidak kembali, kamu akan tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik dengan cara yang paling tulus dan penuh kasih. Jangan jadikan usaha ini sebagai tekanan, tetapi sebagai bentuk perhatian yang memberikan kebebasan pada dia untuk membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan pada hatinya sendiri. Berikan dia waktu untuk memahami apa yang sebenarnya dia rasakan, tanpa paksaan atau tekanan. Kasih sayang yang tulus adalah ketika kamu memberikan ruang pada orang lain untuk memilih, tanpa kamu mencoba mengatur keputusan yang seharusnya dia buat. Karena dalam cinta, tidak ada yang bisa dipaksa. Semua keputusan harus datang dari hati, bukan dari tekanan. Hubungan yang kuat tidak dibangun dalam sehari. Dan begitu pula dengan usaha untuk memperbaiki hubungan yang retak. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang yang mendalam. Dengan fokus pada pertumbuhan dirimu sendiri, menunjukkan perhatian yang tulus, dan membangun kembali kepercayaan, kamu memiliki peluang besar untuk membuka hati dan pintunya kembali. Ini adalah proses yang panjang, tapi setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu, untuk menemukan cara membangun kembali hubungan yang sehat dan penuh kasih. Pada akhirnya, yang paling penting adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri dan menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan keberanian, kamu akan memancarkan energi yang positif dan menarik, membuatnya melihat bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk dicintai, dihargai, dan diperjuangkan. Ingatlah bahwa dia bukan satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Kebahagiaan datang dari dalam dirimu sendiri, dan jika kamu bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri, maka kamu juga akan mampu berbagi kebahagiaan tersebut dengannya. Jadi, teruslah berjalan dalam kejujuran dan penuh dengan keberanian. Menjadi pribadi yang penuh kasih, stabil, dan siap untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta dan keindahan bersama. Menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri adalah proses yang tidak akan pernah selesai. Ini adalah kombinasi dari pertumbuhan pribadi, belajar dari masa lalu, dan menciptakan masa depan yang lebih baik dengan segala upaya nyata yang kamu lakukan. Saat kamu mencintai dirimu sendiri sepenuh hati, kamu akan menarik orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanmu, yang akan melihat keindahan dan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Dan ketika itu terjadi, dia yang pernah menjadi bagian penting dari hidupmu akan melihat bahwa kamu adalah seseorang yang layak diperjuangkan dan layak untuk dicintai. Dengan cara ini, dia akan melihat bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar pantas untuk hadir di hidupnya kembali. Bukan karena dia merasa kasihan atau terbebani, tetapi karena dia akan merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang siap memperbaiki diri dan siap menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik untuk masa depan kalian bersama. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini memiliki resonansi dalam dirimu, aku ingin kamu klaim pesan tersebut dengan menuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.